Perkenalkan, nama saya Alvan Hakim dari kelas 3 C Informatika. Dengan video ini, saya akan menyelesaikan tugas IP saya pada mata kuliah metode numerik yang diampu oleh Bapak dosen Baginda Ibu. Baik, langsung ke nomor 1 aja. Itu buatlah sebuah grafik 3D dan juga kontur dari tabel berikut. Nah, tabelnya sudah dibuatkan. Langsung ke selanjutnya itu modifikasi grafik dan kontur tersebut dengan menambahkan titik baru tiap jarak 0,5 menggunakan interpolasi bit-to-bit range. Lalu bandingkan hasilnya dengan interpolasi S-Spline order 3. Kita codingannya. Ini codingannya, teman, sudah dibuat. Di sini ada 3 library. Library yang pertama itu ada NumPy, dibuat untuk mengatur data angka dalam sebuah bentuk array. Kedua ada Matplotlib, itu dipakai buat gambar-gambar, entah itu kontur atau grafik 3D. Ketiga ada ini, interpolate. Ini itu spesialis buat interpolasi karena di sini kita pakai dua jenis yaitu kubik dan spline. Oke, lanjut ke ini ada data Z, itu bentuknya ada dua jadi matriks ya di sini di 20x20 yang isinya angka-angka, bisa dianggap sebagai ketinggian di setiap titik koordinat. Terus di sini dibuat juga X dan Y pakai NP arrange, lalu digabung dengan mesh grid supaya kita punya koordinat X, Y untuk grid aslinya. Berarti kayak kita bikin peta kotak-kotak. Jadi tiap kotak itu punya nilai tinggi rendah tertentu. Nah, sini selanjutnya bikin grid lebih rapat. Ini. Nah, tadi suruh dipecah jadi 0,5 gitu kan. Lalu di sini ada kubik range. Itu interpolasi ini tuh cara kerjanya gitu. Dilihat data di sekitar kosong, lalu bikin kurva halus di antaranya. Nah, hasilnya tuh halus banget, tapi kadang suka bikin efek gelombang gitu. Kalau datanya ekstrim. Kedua itu ada uh, S-Spline. Itu S-Spline ini tuh lebih kalem gitu. Dia tetap bikin, dia tetap bikin halus tapi lebih stabil dan nggak bikin lengkungan aneh gitu. Cocok kalau kita pengen hasil yang lebih smooth dan natural gitu. Nah, sini tuh untuk yang ini tuh menarik semua ya, data-data yang udah kita bikin. Yang ini, ini, tarik semua ini untuk membuat visualisasi dua dimensi. Yang visualisasi dua dimensi. Yang visualisasi 3D juga itu sama kayak gini, tarik dari atas-atas tadi untuk dijadikan visualisasi 3D jika di run nanti. Nah, ini karena sudah di run. Nah, lalu untuk eh, perbedaan dari visualisasi dua dimensi dan tiga dimensi di bawahnya, kita bisa lihat untuk visualisasi pertama yang data asli gitu, kontur itu kelihatan lebih besar kotak-kotak karena gridnya masih jarang gitu kan, 20x20, jadi pola garisnya agak kotak-kotak. Lalu kita bisa lihat ini ada bagian kubik range. Lihat karena warna-warna di kontur itu jauh lebih lembut, jadi transisi antar warna nggak patah gitu kan, tapi lengkung mulus. Nah, di beberapa area datanya ekstrim. Jadi kubik itu bisa bikin gradasi berlebihan, jadi kayak ombak ombak halus gitu yang aslinya nggak ada. Bisa lihat lagi ke X-Plan 3.
Jadi tuh di sini sama-sama halus, dan di sini tuh lebih stabil gitu, dan warnanya juga ngalir natural, nggak ada ombak tambahan. Kalau dilihat hasil selain kayak gradasi cat air yang di dua dimensi ini khusus banget untuk yang tiga dimensi ini. Kalau dilihat, nah, itu visual tiga dimensi data asli itu kelihatan pada permukaannya kaku dan kotak-kotak, karena tiap titik dihubungkan dengan garis lurus, jadi hasilnya besar. Yang kedua, interpolasi kubik yang 3D itu permukaannya berubah jauh lebih halus karena udah dipecah juga kan. Jadi kayak bukit yang landai, karena dari kejauhan kelihatannya landai kan, tapi kadang muncul gelombang kecil gitu, itu osilasi di daerah curam. Jadi bentuknya agak berlebihan karena mungkin data yang ekstrim. Nah, interpolasi 3D yang ketiga itu ada interpolasi spline. Ya, itu kelihatan permukaannya lebih halus kan, lebih halus, transisinya juga halus, tanpa gelombang tambahan gitu kan. Jadi kayak kontur tanah yang asli, tapi memang detailnya tajam, kadang diratakan. Jadi lonjakan yang tampaknya tinggi gitu bisa jadi sedikit lebih landai gitu. Kayak itu lihatnya, walaupun lonjakan ini tinggi gitu kan, lonjakan lonjakan ini tinggi, tapi kita masih bisa melihat kayak ini tuh kayak landai, sebenarnya ini tuh tinggi. Oke, saya yang persatu, kita lanjut ke soal kedua. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Itu disuruh membuat sebuah peta evaluasi baru dalam bentuk grafik 3D dan kontur, dan tambahkan titik-titik baru di antara semua titik yang sudah diketahui. Akan interpolasi yang disesuaikan dengan minat kalian. Nah, kalian dapat mengakses dataset dari situs lain seperti Google ataupun RTM. Jadi di sini kita menggunakan situs RTM ya, itu Germany City Rainfall, dengan curah hujan. Ini ada data-datanya. Jadi kita masuk ke, kita langsung ke codingannya. Di sini kan kita mempunyai beberapa library. Untuk library yang pertama itu pasti ada Google App, itu untuk download dataset dari Google. Kedua ada Pandas untuk baca dan kelola data tabel. Dan ketiga ada NumPy itu untuk operasi numerik. Keempat ada Matplotlib itu untuk gambar-gambar. Selanjutnya ada Smooth Variate Spline, itu fungsinya untuk interpolasi spline dua dimensi. Selanjutnya ada Access 3D, modul tambahan untuk Plot 3D. Yang terakhir ada OS untuk cek file dan pet dataset. Di sini ada download, seperti yang dibilang download dataset. Untuk download dataset itu kita download dataset hujan di kota-kota Jerman di sini. Lalu di sini ada dataset, itu untuk menampilkan contoh baris, dan data kolom untuk mengecek nama kolom. Terus di sini untuk menentukan kolom, kita seperti mengidentifikasi kolom gitu. Pertama untuk kita mencari nama kolom yang mengandung kata
flood, loan, dan rain. Lalu habis itu dipilih, dideteksi. Misal dipilih kolom pertama yang cocok gitu. Dan yang pertama ada altitude, longitude, dan rainfall. Nah, pilih pertama yang cocok itu bakal disimpan ke variabel flood, loan, dan rain. Selanjutnya ada interpolasi spline. Ini tuh untuk membentuk model permukaan dua dimensi. Dan dengan parameter S sama dengan 0 itu artinya spline lewat semua titik tanpa terkecuali. Habis itu membuat grid ini ya, membuat grid dengan dengan list spans-nya membagi range longitude itu dengan latitude jadi 100 titik. Lalu Nesgrid membuat koordinat 2D, 2 dimensi. Lalu hitung nilai di setiap gridnya. Di sini hitung nilainya. Nah, itu untuk gambar 3D-nya. Tampilkan 3D dengan sumbu X aja. Gitu. Firdis itu skema warna biru hijau, warna hijau, biru, dan kuning. Lalu tambahkan color bar itu untuk menunjukkan skala curah hujan. Lalu masuk ke counter plot. Counter plot yang pertama itu adalah counter ini, counter F. Itu peta kontur curah hujan berdasarkan hasil interpolasi. Lalu ada scatter, itu titik hitam dengan lingkaran, data asli dari dataset. Lalu ditambahkan color bar sebagai skala curah hujan. Nah, ini masuk ke tadi yang data head dan data column. Ini hasilnya ini, seperti yang ada di Kaggle. Ambil dari sini. Baik, langsung ke visualisasinya aja. Nah, dari gambar 3D di samping sini, performan gelombang tuh menandakan perbedaan curah hujan yang cukup signifikan antar wilayah. Ada daerah yang menonjol, itu yang warna kuning, sekitar 175 sampai ya sekitar 175. 150 sampai 175 gitu. Artinya di koordinat ini curah hujan sangat tinggi gitu. Dan ada juga yang warnanya warna biru gelap itu sekitar 0 mau ke 25 ya. Itu nilainya negatif. Ini biasanya muncul karena metode SPLN memaksa permukaan melewati titik data. Sehingga kadang di luar titik data bisa ada nilai lebih rendah dari 0. Dalam konteksnya itu artinya air hujan sangat rendah di area ini. Selanjutnya di grafik yang kanan di 2D dimensinya itu kan kalau warna kuning hijau terang itu wilayah dengan curah hujan yang tinggi, kuning hijau. Lalu di warna biru gelap, biru hijau gelap gitu, wilayah dengan curah hujan yang rendah. Seperti dari sini itu wilayah-wilayah yang curah hujannya rendah. Lalu
titik-titik lingkaran hitam itu adalah yang bilang tadi, data asli dari dataset yang ada gitu kan, dari kota Jerman, kota-kota yang ada di Jerman. Jadi itu di sekitar titik data terpopulasi lebih akurat. Jadi di area yang jauh dari titik data interpolasi lebih dipengaruhi perhitungan spline perhitungan spline sehingga ada nilai ekstrim. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelas kami dua soal tadi. Sekian dan